浄水装置。 Halo para pengusaha sukses dan calon pengusaha sukses, penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Pastikan Anda semua sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada, karena di channel ini Anda akan mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar produk-produk industrial, komersial maupun residensial. Jadilah bagian dari kami yang terus berinovasi dan berkomitmen untuk maju bersama-sama. Bersama saya Viko Tanuja, sales dari Divisi Water Treatment. Anda semua bisa menghubungi saya di 0811 1052 9374. Bagi Anda semua yang mungkin punya masalah pada air kalian, mungkin bisa menghubungi di nomor tersebut. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses electroplating. Oleh karena itu, saya hadirkan di sini rekan kerja saya, yaitu Pak Stefanus. Halo Pak. Halo Viko, apa kabar? Baik Pak. Di sebuah proses electroplating itu kan air merupakan sebuah komponen yang penting ya Pak ya? Ya, betul. Oleh karena itu mungkin air ini kualitasnya harus diperhatikan gitu ya Pak ya? Ya. Tapi sebelum jauh ke sana mungkin bisa jelaskan dulu Pak kepada penonton apa sih arti electroplating ini Pak? Oke, baik ya. Nah, jadi electroplating ini merupakan sebuah proses elektrokimia ya, yang digunakan untuk melapisi permukaan logam dengan lapisan logam lainnya ya. Jadi proses ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk mentransfer ion logam dari anode ke katode, di mana logam yang ingin dilapisi menjadi katoda ya. Electroplating ini memiliki beberapa tujuan ya. Di antaranya itu memberikan perlindungan terhadap korosi. Ini yang paling penting dan paling banyak diaplikasikan ya, yaitu meningkatkan kekuatan atau kekerasan permukaan juga bisa, kemudian ada meningkatkan tampilan estetika, serta memberikan sifat khusus ya, seperti ketahanan terhadap aus ya, tahan lama, atau konduktivitas listrik yang lebih baik. Wah, berarti proses electroplating ini cukup penting ya Pak ya? Betul. Tapi kalau kita boleh tahu ini proses electroplating ini banyak digunain di industri apa sih Pak? Oke, nah proses electroplating ini banyak digunakan di industri manufacture ya, perhiasan, otomotif, elektronik, dan masih banyak industri-industri yang lainnya. Wah, oke, banyak juga ya ternyata ya Pak kalau misalnya industri ini yang menggunakan proses electroplating ya. Iya. Berarti tadi seperti yang saya sounding di awal, air ini kan sebuah komponen yang penting ya Pak ya. Betul. Nah, berarti tapi air ini nih mau digunakan di electroplating dia punya syarat atau requirement khusus nggak sih Pak supaya bisa digunakan di electroplating ini Pak? Ya, jadi proses electroplating itu memang membutuhkan air dengan kualitas tertentu ya. Dalam artian kualitasnya harus baik ya. Jadi air yang digunakan dalam proses electroplating ini dia harus bebas dari kontaminan seperti mineral, logam, dan juga zat-zat organik ya. Nah, kontaminan dalam air ini bisa mengganggu reaksi elektrokimia yang terjadi selama proses dan dapat menyebabkan cacat pada lapisan akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu, air yang digunakan itu biasanya melalui proses pengolahan atau filtrasi untuk menghilangkan kontaminan yang tadi saya sebutkan. Oke, berarti proses pengolahan air apa sih Pak yang digunakan supaya bisa mendukung si electroplating ini Pak? Oke, nah jadi ada beberapa jenis pengolahan air yang umum ya, yang biasanya digunakan dalam industri electroplating ini ya. Iya. Biasanya itu meliputi penggunaan filter ya, kemudian juga menggunakan resin penukar ion ya, atau yang biasa disebut water softener, dan menggunakan sistem reverse osmosis biasanya. Itu untuk menghasilkan air dengan kualitas yang betul-betul sesuai supaya bisa digunakan, dan tentunya bukan hanya asal digunakan tapi betul-betul baik dan tepat untuk proses electroplating ya. Jadi kualitas air yang tepat ini betul-betul penting ya. Kenapa saya katakan penting? Karena untuk mencapai lapisan logam yang konsisten, kuat, dan bebas dari cacat, itu betul-betul memerlukan kualitas air yang bagus. Jadi proses electroplatingnya juga sempurna gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, dalam proses electroplating ini banyak filtrasi-filtrasi. Seperti tadi ada water softener, ada reverse osmosis. Tapi boleh dijelaskan nggak Pak, masing-masing dari proses filtrasi seperti tadi water softener, reverse osmosis ini gunanya untuk apa sih dalam proses electroplating ini? Baik ya. Jadi water filter ini membantu untuk menghilangkan kotoran-kotoran, partikel ataupun kontaminan lainnya dari air yang digunakan dalam proses electroplating ya. Ini membantu untuk bisa menjaga kebersihan dan kualitas air
ya, yang pada gilirannya itu bisa menghasilkan lapisan logam yang lebih bersih, bebas dari cacat dan tampilan yang lebih baik gitu ya. Kemudian water softener ya. Water softener ini biasanya digunakan untuk air-air yang memang mengandung mineral seperti kalsium dan magnesium ya. Kalsium dan magnesium ini dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan pembentukan kerak atau endapan ya, terutama pada permukaan benda kerja atau perlengkapan electroplating. Dengan menggunakan water softener, mineral-mineral tersebut dapat dihilangkan atau dikurangi ya. Jadi menghasilkan air yang lebih lunak. Nah, itulah fungsi dari water softener untuk membantu mencegah pembentukan kerak dan mempertahankan kualitas permukaan yang halus dan juga bersih. Oke, kalau misalnya tadi water softener udah nih Pak. Oke. Nah, ada lagi kan reverse osmosis. Betul. Reverse osmosis ini gunanya apa Pak? Reverse osmosis ini menjadi bagian proses penyaringan air yang sangat presisi ya, karena kemampuan reverse osmosis itu sampai dengan 0,0001 mikron atau satu helai rambut dibagi 1 juta. Nah, kemampuan penyaringannya sampai dengan sekecil atau sedetail itu ya. Dengan proses reverse osmosis ini, penyaringan air itu menjadi lebih efektif ya, karena bisa menghilangkan berbagai kontaminan termasuk logam-logam berat, ion, zat organik dan partikel-partikel lainnya. Dengan menggunakan reverse osmosis ini, air yang digunakan dalam proses electroplating itu menjadi lebih bersih, lebih murni ya, lebih bebas dari kontaminan yang dapat mempengaruhi kualitas hasil electroplating. Makanya ini betul-betul diperlukan untuk membantu mencapai lapisan logam yang konsisten, berkualitas tinggi dan pastinya bebas dari cacat. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah proses yang namanya electroplating. Electroplating ini merupakan sebuah proses yang dimana di dalamnya menggunakan sebuah komponen yang penting, yaitu air. Nah, seberapa penting sih peran air di dalam sebuah proses yang namanya electroplating ini? Mungkin di sini bisa dijelaskan oleh Pak Stefanus, rekan saya. Boleh Pak dijelaskan seberapa penting sih air di dalam sebuah proses yang namanya electroplating ini? Oke. Nah, air ini sangat penting ya dalam sebuah proses electroplating. Karena ya alasannya banyak. Ya tentunya berkaitan dengan kualitas hasil akhirnya, efisiensi proses, dan tentunya keamanan operasionalnya. Yang pertama, air itu digunakan untuk melakukan pembersihan atau pembilasan terhadap permukaan benda kerja ya, sebelum electroplating dimulai ya. Jadi untuk menghilangkan kotoran-kotoran, minyak atau oksida yang dapat mengganggu proses pelapisan. Selanjutnya, air itu juga penting untuk aspek keselamatan dan juga kesehatan kerja. Air membantu mengendalikan dan mengurangi exposure terhadap bahan kimia yang berbahaya yang tentunya digunakan dalam proses electroplating. Hal penting lainnya adalah air dalam solusi elektrolit itu memungkinkan penyebaran ion logam itu secara merata. Jadi ini sangat penting untuk bisa mendapatkan lapisan-lapisan yang betul-betul seragam dan pastinya bebas dari cacat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah air yang berkualitas tinggi itu mengurangi resiko pembentukan scale atau endapan pada peralatan ya. Jadi ini kalau sampai scale itu terbentuk, itu bisa menghambat aliran listrik dan pastinya akan mengganggu proses electroplating. Jadi secara keseluruhan, air merupakan elemen kunci dalam electroplating yang mempengaruhi berbagai aspek proses ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, mulai dari persiapannya, pembersihan, hingga pelapisan akhir ya. Terutama yang digunakan sebagai pelarut ya dalam solusi elektrolit itu juga penting. Maka kualitas air yang baik itu betul-betul penting untuk bisa mendapatkan hasil electroplating yang optimal dan juga konsisten. Oke, kalau gitu tadi kita udah dengar penjelasan yang sangat lengkap dari Pak Stefanus. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas air adalah faktor yang sangat penting dalam keberhasilan proses electroplating ini. Air yang berkualitas buruk dapat menyebabkan cacat dalam proses electroplating, jadi menghasilkan sebuah hasil akhir yang tidak sempurna. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Stefanus atas insight yang telah diberikan hari ini tentang proses electroplating. Sama-sama. Thank you Pak. Siap. Sampai bertemu di Sampai lain berjumpa kesempatan. di lain kesempatan. Nah, kita sudah bahas secara jelas dan secara lengkap oleh Pak Stefanus tentang seberapa pentingnya kualitas air di dalam sebuah proses yang namanya electroplating.
Oleh karena itu, saya mempunyai tips dan rekomendasi untuk kalian semua, para pengusaha dan calon pengusaha sukses yang bergerak di bidang industri yang menggunakan electroplating. Jawaban dari semua masalah tentang proses electroplating bisa terjawabkan dengan satu brand yang bernama Kusatsu Water Treatment. Kusatsu Water Treatment sendiri merupakan sebuah brand yang dirancang khusus untuk memurnikan air dan menghilangkan kontaminan yang dapat mengganggu proses electroplating. Dengan teknologi yang sangat canggih dari Kusatsu yang mampu menyaring partikel sekecil 0,0001 mikron atau seperti yang tadi Pak Stefanus sudah jelaskan, satu helai rambut dibagi 1 juta. Partikel sekecil itu dapat disaring oleh Kusatsu Water Treatment. Lalu juga Kusatsu mampu menghilangkan mineral berlebih dan memastikan air yang digunakan bersih dari kontaminan. Dengan menggunakan Kusatsu Water Treatment, Anda mendapatkan hasil electroplating yang sempurna, tidak cacat, konsisten, dan berkualitas tinggi. Percayakanlah pada Kusatsu Water Treatment dalam menjaga dan mengoptimalkan air yang digunakan dalam proses electroplating di industri Anda. Dapatkan hasil yang sempurna dan kepuasan pelanggan yang tinggi dengan Kusatsu Water Treatment. Anda semua bisa menggunakan IT series dari Kusatsu Water Treatment yang dimana di dalamnya sudah sangat lengkap, yaitu ada sand filter, activated carbon, lalu juga ada water softener, serta yang paling penting adalah reverse osmosis membran yang digunakan di Kusatsu IT series. Dengan menggunakan Kusatsu IT series ini, kebutuhan Anda untuk melakukan proses electroplating akan sangat terbantu. Dengan satu rangkaian mesin seperti ini, Anda sudah tidak pusing mencari filter banyak-banyak. Cukup dengan satu unit filter ini saja, maka proses electroplating Anda akan berjalan dengan mudah. Pastikan Anda semua pelaku usaha di bidang industri electroplating menggunakan Kusatsu dalam mengolah air untuk kebutuhan electroplating Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube PT Indotara Persada. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari PT Indotara Persada. Oke, sampai sini dulu video untuk membahas tentang proses electroplating. Saya Viko Tanuja, pamit undur diri.